Tercengang Adipati Suradilaga mendengar kata-kata terakhir Pangeran Citraganda itu. Istana telah mengetahui hubungan hamba dengan orang itu, bertanya Adipati Suradilaga dengan suara gemetar, merasa telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kami sudah mengetahui banyak. Tidak usah merasa bersalah karena itu bukan kesalahanmu. Yang kami butuhkan darimu saat ini adalah sebuah kerjasama. Sebuah jalan guna menunjukkan kesetiaanmu yang tinggi kepada kami, berkata Pangeran Citraganda. Terima kasih telah mengampuni dosa besar hamba. Katakan kesetiaan apa yang dapat hamba tunjukkan. Selama dapat hamba pikul dan junjung, selama itu akan hamba laksanakan, berkata Adipati Suradilaga dengan suara penuh kesungguhan. Maka akhirnya dengan perlahan Pangeran Citraganda mencoba menjelaskan sebuah rencana sebagaimana yang telah didengar dari Prabu Guru Darmasiksa. Kita akan menjebak Pati Anggajaya di hutan pemburuan, berkata Pangeran Citraganda mengakhiri penjelasannya. Di hadapan pangeran, hamba menjadi begitu kerdil. Hamba merasa malu telah masuk dalam penjara hasutan. Patih Anggajaya telah mencoba membakar api amarah kepada hamba, berkata Adipati Suradilaga sambil menundukkan wajahnya. Lupakan yang telah terjadi. Siapapun kadang salah langkah. Siapkan diri kita untuk menghadapi bulan purnama di hutan pemburuan, berkata Pangeran Citraganda. Maka kembali Pangeran Citraganda menjelaskan dengan rinci apa yang dapat mereka lakukan di hutan pemburuan nanti kepada Adipati Suradilaga. Sementara itu hari terlihat sudah mulai datang malam. Adipati Suradilaga tidak juga dapat memaksa Pangeran Citraganda untuk menginap bermalam di rumahnya. Waktuku begitu sangat singkat. Aku harus segera kembali menghadap Eyang Prabu Guru dan ke kota Raja Kawali menghadap Ayahanda Baginda Raja, berkata Pangeran Citraganda yang dengan halus mencoba menolak permintaan Adipati Suradilaga untuk bermalam di kediamannya. Pada saat berbeda, hamba akan memaksa pangeran bermalam di Singaparna ini, berkata Adipati Suradilaga begitu mengantar Pangeran Citraganda hingga ke regol pintu gerbang rumahnya. Demikianlah Adipati Suradilaga masih dapat melihat bayangan punggung Pangeran Citraganda dan kudanya yang akhirnya lenyap di kejauhan terhalang kegelapan malam. Pangeran Citraganda sepertinya tidak ingin membuang waktu sedikit pun, terlihat terus berjalan dengan kudanya meski sudah larut malam. Perjalanan malam Pangeran Citraganda memang tidak sebagaimana di siang hari. Pangeran Citraganda tidak memacu kudanya dengan cepat, hanya terkadang manakala berada di jalan lapang dengan penerangan cahaya langit malam, terlihat telah memacu laju kudanya berlari menembus angin malam. Namun karena perjalanan dari Singaparna menuju Gunung Galunggung melewati beberapa hutan pepat, terpaksa Pangeran Citraganda harus bersabar dengan membawa kudanya berjalan menembus lebatnya hutan. Hingga akhirnya ketika langit malam telah mulai berganti memerah sebagai tanda sang pagi akan datang berganti, terlihat Pangeran Citraganda telah berada di sekitar kaki Gunung Galunggung. Pasti kamu lelah setelah berjalan sepanjang malam, berkata Pangeran Citraganda sambil mengusap-ngusap perut kudanya ketika telah turun dari punggung kudanya. Pangeran Citraganda menuntun tali kudanya ke sebuah pohon rindang di sebuah tepian hutan di sekitar kaki Gunung Galunggung. Di sebuah pohon besar di antara tanah lapang berbatu, Pangeran Citraganda telah merebahkan tubuhnya bersandar ke pohon besar itu. Demikianlah Pangeran Citraganda tidak langsung naik ke atas lereng Gunung Galunggung, tapi beristirahat sejenak sambil menunggu datang pagi menjadi terang tanah. Ketika matahari terlihat telah menyinari tanah lapang berbatu itu, terlihat Pangeran Citraganda bangkit berdiri menghampiri kudanya yang nampaknya sudah kenyang menikmati rumput-rumput hijau yang tumbuh di antara sela-sela bebatuan.
Kini kita lanjutkan perjalanan kita, berkata Pangeran Citraganda sambil mengusap perut kudanya dan langsung melompat ke atas punggung kuda. Angin pagi terlihat menyapu pangeran muda itu yang tampan itu. Kuda tunggangannya yang berwarna putih totol belang hitam di lehernya itu sepertinya sudah tahu sendiri jalan pulang menuju padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di lereng Gunung Galunggung itu. Cepat bersih-bersih dan beristirahat. Nampaknya semalaman kamu berkuda, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pangeran Citraganda ketika sudah tiba di padepokan. Cucunda sudah beristirahat cukup di kaki gunung menunggu terang tanah, berkata Pangeran Citraganda sambil tersenyum kepada kakeknya itu. Demikianlah setelah bersih-bersih di pakiwan, terlihat Pangeran Citraganda langsung menuju pendopo padepokan di mana sudah menunggu kakeknya. Juga terlihat ada Jayakatwang dan Pendeta Gunakara di sana. Adipati Suradilaga bersedia bekerjasama dengan kita, berkata Pangeran Citraganda. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa menarik napas lega mendengar laporan Pangeran Citraganda itu. Syukurlah, bila demikian adanya, artinya kita telah meredam sebuah anak panah mereka. Saatnya kita membuat rapuh kekuatan mereka, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil meraba janggut putihnya seperti tengah berpikir mencari sebuah jalan. Pati Anggajaya telah menyusupkan sebuah kekuatan dalam pasukan prajurit Kawali lewat penggalangan beberapa perwira yang berasal dari asalnya sendiri, kota Raja Rakata, berkata Pangeran Citraganda memberikan sebuah pemandangan yang terjadi dalam setiap kesatuan prajurit Kawali saat itu. Kita coba merusaknya dengan cara yang sama, menyusupkan para putra daerah di dalam kesatuan prajurit yang sama, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan wajah penuh cerah seperti telah menemukan sebuah jalan. Sampaikan kepada ayahandamu agar mengangkat para putra daerah. Mereka pasti punya kesetiaan yang lebih kuat daripada orang Rakata itu, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Jayakatwang mangut-mangut sendiri sepertinya menyetujui usulan Prabu Guru Dharma Siksa tentang memecah kekuatan lawan. Sementara itu Pendeta Gunakara terlihat diam membisu. Bagi dirinya apapun bentuk peperangan hanya akan melahirkan banyak penderitaan. Terlihat sinar matanya seperti terbang menyaksikan sebuah peperangan antara manusia sesama saudara. Siang ini, Cucunda akan kembali ke kota Raja Kawali. Semua rencana dari Prabu Guru Dharma Siksa akan Cucunda sampaikan kepada ayahanda Baginda Raja, berkata Pangeran Citraganda. Sampaikan salamku kepada ayahandamu. Kami dari padepokan lereng Gunung Galunggung akan turun gunung siap berada di belakang para prajurit Kawali, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menambahkan beberapa usulan rencana menghadapi Patih Anggajaya di hutan pemburuan Hutan Sindur. Demikianlah ketika matahari telah condong bergeser sedikit dari puncaknya, terlihat seorang penunggang kuda telah keluar dari regol gerbang padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Siapa lagi penunggang kuda berwarna putih totol hitam di lehernya itu bila bukan Pangeran Citraganda. Saat itu memang Pangeran Citraganda baru saja keluar dari regol gerbang padepokan menuju kota Raja Kawali. Sementara itu di waktu yang sama di Taman Kaputrian Istana Kawali, terlihat seorang gadis jelita tengah duduk di pinggir sebuah kolam dinaungi sebuah pohon rangun kuning yang tengah berbunga. Wajah gadis itu begitu suram, tidak bergairah. Beberapa inang pengasuh tidak berani mendekatinya, takut terkena sasaran kekesalannya. Terlihat ikan sepat kecil bergerombol mengelilingi pinggir kolam sambil sesekali merobek lumut hijau yang tumbuh subur di pinggiran kolam. Tapi mata gadis itu seperti tidak bergeming sedikit pun. Tubuhnya seperti patung diam membisu, memandang kosong ke arah air kolam yang bening penuh tanaman teratai putih. Ternyata gadis jelita bukan Taman Kaputrian Istana Kawali itu adalah sang putri Diah Rara Wulan.
Hati dan perasaan Dia Rara Wulan memang tengah gundah gulana. Hati dan perasaannya tengah terbakar api cemburu sejak terdengar bahwa Andini telah tinggal di rumah kediaman Pati Anggajaya, di mana di tempat yang sama Gajah Mada juga tengah bertugas di sana. Aku takut mendekati Cah Ayu untuk mengingatkannya bahwa makan siang sudah disiapkan, berkata seorang inang pengasuh kepada seorang lelaki petugas pengalasan tidak jauh dari tempat sang putri duduk di pinggir kolam. Kukira hati seorang putri seperti Cah Ayu dan juga para penggede tidak akan pernah gundah seperti diriku, berkata lelaki pengalasan itu sambil tersenyum kepada wanita inang pengasuh itu. Wanita siapapun orangnya pasti sama, bisa senang gembira, kadang berduka, berkata wanita inang pengasuh itu. Apa yang membuat Cah Ayu berduka? Semua serba berkecukupan, bahkan berlebihan menurutku, berkata sang pengalasan itu. Semula aku berpikir seperti itu. Enak sekali terlahir sebagai putri atau putra seorang raja. Namun ternyata aku melihat mereka kadang berwajah tidak bahagia, seperti saat ini pada diri Cah Ayu. Akhirnya aku berpikir bahwa bukan harta yang bergelimang yang akan membuat hati seorang bisa menjadi senang, tapi kesenangan itu milik Gusti yang Maha Agung. Dialah yang memilih siapa yang diberi rasa senang hari ini, siapa pula yang ditarik rasa kesenangannya hari ini. Dia pula yang mempunyai rasa susah, memberikan dan menariknya dari hati kita, berkata wanita sang inang pengasuh kepada lelaki pengalasan kawannya itu. Kamu berbicara seperti seorang pendeta, berkata kawannya lelaki pengalasan itu, seperti tidak percaya kalimat bermakna itu keluar dari mulut seorang wanita, seorang inang pengasuh. Sang putri sering meminta aku membacakan untuknya sebuah kitab, berkata wanita inang pengasuh itu sambil tersipu malu. Namun arah pandangan mereka terlihat berpaling bersama ke arah pintu gerbang Taman Kaputrian, melihat seorang prajurit penjaga datang menghampiri mereka. Ada seorang prajurit muda ingin bertemu dengan Tuan Putri, berkata prajurit penjaga itu. Aku akan menyampaikannya kepada Tuan Putri, berkata inang pengasuh itu sambil berjalan mendekati Dia Rara Wulan. Prajurit penjaga menyampaikan bahwa ada seorang prajurit muda ingin bertemu dengan Cah Ayu, berkata inang pengasuh itu kepada Dia Rara Wulan. Mendengar perkataan wanita itu, terlihat wajah Dia Rara Wulan langsung berubah penuh keceriaan, membuat wajah inang pengasuh itu ikut menjadi ceria melihat wajah majikannya itu. Katakan bahwa segera aku akan menemuinya, berkata Dia Rara Wulan kepada wanita itu. Siapa seorang pemuda yang telah dapat merubah perasaan Cah Ayu menjadi begitu penuh kegembiraan, berkata inang pengasuh itu dalam hati sambil berjalan mendekati prajurit penjaga yang tengah menunggunya itu. Siapa prajurit muda yang datang ingin bertemu dengan sang putri? Lelaki muda itu ternyata adalah Gajah Mada, seorang anak muda yang baru diangkat menjadi seorang prajurit pengawal. Memang siapapun lelaki di dunia ini harus punya sebuah nyali guna mendatangi seorang gadis, putri siapapun, putri pembesar atau putri orang biasa. Gajah Mada adalah lelaki pertama yang datang ke istana untuk menemui sang putri raja. Telah membuat beberapa prajurit pengawal istana saling berbisik kepada kawannya sendiri. Mereka sangsi apakah benar yang mereka saksikan bahwa ada seorang pemuda prajurit biasa ingin bertemu dengan putri raja majikan mereka. Apakah Tuan Putri Dia Rara Wulan yang memintamu datang ke istana ini untuk menemuinya? Bertanya seorang prajurit penjaga yang merasa sangsi apa benar anak muda ini ingin bertemu dengan majikannya. Atau jangan-jangan anak muda itu sedikit kurang akal. Demikian yang ada dalam pikiran beberapa prajurit penjaga yang tengah bertugas di siang itu. Tuan Putri tidak memintaku, tapi Pangeran Citraganda yang memintaku datang menemui Tuan Putri, berkata Gajah Mada dengan suara datar apa adanya. Kamu mengenal Pangeran Citraganda?
Bertanya kembali prajurit penjaga itu sambil memandang Gajah Mada dari bawah kaki hingga kepala, seperti tidak percaya melihat Gajah Mada, seorang prajurit biasa, telah mengenal Pangeran Citraganda majikannya. Namun Gajah Mada tidak langsung menjawab karena dari kejauhan telah terlihat seorang gadis datang menghampirinya bersama dengan seorang wanita tua. Ketika gadis dan wanita tua itu semakin mendekat, ternyata mereka adalah Dia Rara Wulan yang datang bersama inang pengasuhnya. Gajah Mada memang belum sempat menjawab pertanyaan prajurit penjaga itu karena Dia Rara Wulan sudah datang mendekatinya dan langsung menarik tangannya, mengajaknya keluar pintu gerbang istana. Beberapa prajurit penjaga yang melihat semua itu seperti ternganga. Mereka menjadi seperti iri melihat keberuntungan Gajah Mada. Seorang yang mereka kenal hanya sebagai prajurit ternyata begitu dekat dengan majikan mereka, sang putri raja.